Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardiansyah. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Lili Aulia dan juga Habib. Di sini kelompok kami memilih topik penelitian yaitu klasifikasi citra buah menggunakan algoritma LDA dan juga GUI. Untuk alasan kenapa kelompok kami memilih topik penelitian ini adalah karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai klasifikasi citra. Mungkin saja itu bisa jadi salah satu sumber di mana kita bisa mengembangkan aplikasi yang kita sedang buat atau sedang kita teliti gitu. Dan juga di sini ada penambahan berupa algoritma LDA. Ini jadi tantangan tersendiri buat kelompok kami karena kita semua awam dalam dunia MATLAB. Saya sendiri juga masih belum terlalu paham, namun ini adalah tantangan gitu. Mungkin nanti bisa saja bukan buah yang kita masukkan dalam aplikasi, bisa saja dalam bentuk barang yang diklasifikasi atau yang lainnya. Dan juga untuk algoritma sudah pasti kita pakai LDA, atau bisa jadi kita memasukkan beberapa algoritma untuk dibandingkan hasil akurasi setiap algoritma. Jadi kita bisa memutuskan bahwa asalnya tidak hanya dari algoritma LDA saja, tapi dari algoritma yang lain juga bisa menghasilkan akurasi yang tinggi, tapi untuk utamanya kita menggunakan algoritma LDA seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan eksperimen MATLAB yang telah saya dan kelompok saya coba, yaitu deteksi tepi citra. Nah, penerapan deteksi tepi citra ini untuk mendeteksi lokasi dan jumlah objek dalam suatu citra digital. Nah, deteksi tepi digital ini dilakukan dengan teknik konvolusi menggunakan operator Roberts. Setelah objek disegmentasi, dilakukan pelabelan terhadap masing-masing objek dan dilakukan perhitungan jumlah objek. Nah, berikut pemrograman dalam MATLAB-nya. Sebelum masuk ke pemrograman MATLAB, persiapkan dulu gambar yang akan dideteksinya. Nah, ini saya sudah menyiapkan citra yang akan dideteksi, yaitu berupa gambar 3 buah permen dengan bentuk yang berbeda. Lalu yang pertama yang harus dilakukan adalah upload gambar tersebut ke MATLAB. Setelah itu, perintah yang pertama seperti biasa dengan CLC create closeout warning file. Nah, selanjutnya lakukan perintah untuk membaca citra RGB. Perintahnya seperti ini. Maka yang muncul akan seperti ini. Nah, selanjutnya konversikan citra RGB tersebut menjadi grayscale dengan perintah seperti ini. Dan maka yang akan muncul adalah seperti ini. Gambarnya menjadi hitam putih atau grayscale. Nah, perintah intinya yaitu konvolusi dengan operator Roberts. Nah, konvolusi dengan operator Roberts ini yang pertama, kita deklarasikan sebuah variabel Roberts horizontal. Dan ini kernel dari matriks yang digunakannya. 0, 1, min 1, dan 0. Nah, sama halnya dilakukan untuk Roberts vertikalnya. Nah, kernel matriksnya 1, 0, 0, dan min 1. Nah, setelah kita buat kernelnya, dilakukan konvolusi terhadap masing-masing kernel. Gunakan function conv2. Conv2 ini tuh konvolusi 2 dimensi, lalu masukkan kernelnya, Roberts horizontal. Nah, tambahkan value same. Sama halnya dengan yang vertikal. Nah, ini tuh IX dan Y itu ini maksudnya sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X ini untuk horizontal, sumbu Y untuk vertikal. Nah, setelah itu kita ambil magnitude-nya. Nah, perintah selanjutnya untuk menampilkan citra hasil konvolusinya dengan perintah seperti ini. Figure, unshow, figure, inshow. Maka yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Ini tampilan untuk horizontal.
yang sumbu X. Nah, kalau ini tampilan untuk yang vertikal yang sumbu Y, dan ini tampilan magnitude-nya. Setelah melakukan konvolusi dengan operator Roberts, kita lakukan thresholding untuk menghasilkan citra biner. Nah, kita ubah kelas yang tadinya itu double kan kelasnya menjadi WinEdge. Nah, perintah selanjutnya seperti ini. Nah, maka citra yang akan dihasilkan akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat dalam variabel L-nya di workspace. Variabel L-nya, ini kelasnya sudah logikal ya. Nah, untuk nilai pixelnya juga, kita lihat. Nilai pixelnya pasti 0 sama 1, antara 0 sama 1. Itu artinya sudah menjadi biner ya citranya. Nilai biner. Nah, setelah citra biner, kita sempurnakanlah hasil tadi dengan menggunakan operasi morfologi. Pertama, menggunakan filling holes. Filling holes ini untuk menutupi area objek yang berlubang. Kan di sini masih ada kayak berlubang-lubang gitu kan. Nah, selanjutnya, lakukan kedua area opening dengan nilai 10.000 untuk membersihkan objek yang nilainya melebihi 10.000. Gitu. Nah, selanjutnya, lakukan pelabelan untuk mengambil bounding box masing-masing objek hasil segmentasi tersebut dengan perintah seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk menampilkan hasil tadi, hasil bounding box dan hasil operasi morfologi, lakukan perintah seperti ini. Maka yang akan muncul adalah seperti ini. Sudah tidak ada noise, sudah tidak ada bintik-bintik segala macam. Jadi sudah bersih objeknya. Nah, yang terakhir, menampilkan jumlah objek hasil segmentasinya dengan perintah seperti ini, titel. Ini untuk tulisannya mau seperti apa, bebas. Nah, ini perintah untuk menampilkan jumlah objeknya ada berapa. Maka yang akan muncul adalah seperti ini. Now, there are 3 objects in the image. Ada 3 objek dalam gambar ini. Seperti itu untuk penerapan deteksi tepi citra digital. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Habib Ismail. Di sini saya akan menjelaskan beberapa paper yang berkaitan dengan proyek penelitian yang kelompok kami akan kerjakan. Yang pertama ada implementasi metode linear discriminant analysis untuk deteksi kematangan pada buah stroberi. Paper ini menjelaskan metode penelitian atau cara mendeteksi atau prosedur pendeteksian kematangan pada buah stroberi. Nah, untuk pengolahan citra digital di sini menggunakan HSV atau hue, saturation, value, digital threshold, dan juga LEA-nya sendiri. Gambaran umum aplikasi yang digunakan di paper ini yaitu adalah aplikasi berbasis desktop dengan bahasa pemrograman Python. Untuk alur penelitiannya ada seperti berikut, adalah dimulai dari input citra stroberinya, ada crop data atau pre-processing data, atau processing data dan juga ekstraksi data, lalu ada outputnya. Untuk gambarnya ada sebagai berikut, bisa dilihat aplikasi berbasis web. Kita beralih pada paper yang kedua, ada implementasi metode linear discriminant analysis
ada klasifikasi tingkat kematangan buah nanas. Kurang lebih paper ini sama seperti paper sebelumnya yang deteksi kematangan pada buah stroberi. Di sini objeknya yaitu buah nanas. Alur penelitiannya ada sebagai berikut. Ada pengumpulan dataset, ada transformasi citra LAB, ada segmentasi, ada ekstraksi fitur HSV, dan juga klasifikasinya menggunakan LDA. Dan diuji akurasiannya. Nah, di sini bisa dilihat ada deteksi citranya, ada warna hitam putih, dan juga RGB yang dikonvert ke HSV. Tuh, aplikasinya bisa dilihat sebagai berikut. Kita beralih pada paper yang ketiga, yaitu ada identifikasi fosil gigi geraham manusia berbasis pengolahan citra digital dengan metode gambar wavelet dan klasifikasi linear diskriminan analisis atau LDA. Pada paper ini mengidentifikasikan fosil gigi geraham manusia yang berbasis citra juga, namun di sini ada algoritma tambahan yaitu ada gambar wavelet, dan untuk klasifikasinya tetap menggunakan LDR-nya. Untuk penelitiannya sebagai berikut, ada akuisisi atau pengambilan citranya, ada preprocessing datanya, ada ekstraksi data, dan terakhir ada klasifikasi datanya. Untuk preprocessing datanya sebagai berikut, ada di research, ada di RGB to grayscale, sampai hasil gambarnya yang akan diidentifikasinya. Kita beralih pada paper yang keempat, yaitu ada klasifikasi jenis kapal berbasis citra menggunakan LPB, local binary pattern, LLA, dan yang diskriminalisis. Paper sebelumnya menggunakan gambar wavelet, untuk di paper yang ini menggunakan LPB atau local binary pattern. Gambaran singkat paper ini diantaranya adalah identifikasian jenis kapal dari citra satelit yang diambil dari Google Earth, yang dimana gambarnya dilihat dari atas kapalnya saja. Untuk alur penelitiannya ada sebagai berikut, ada image acquisition, pengambilan gambar, ada preprocessing gambar, ada extraction gambar, ada lalu klasifikasinya. Untuk klasifikasi di sini menggunakan deteksi tepi, di mana preprocessing datanya ada menggunakan median filter, HPF, dan juga APF. Kita beralih pada paper yang kelima, ada klasifikasi jenis dan tingkat kesegaran daging berdasarkan warna, tekstur, dan invariant movement menggunakan klasifikasi LDA. Paper ini mengklasifikasikan kesegaran daging dari warna, dan tekstur, dan juga invariant momennya. Untuk alurnya ada sebagai berikut, ada input data, ada preprocessing data, ada ekstraksi fitur juga, latihan dengan LDA, ada proyeksi data yang hasil latihnya, lalu pengklasifikasiannya. Untuk alur gambarnya sebagai berikut, bisa dilihat ada hasil konversi ruang warna dari RGB ke grayscale, ada YCBCL, dan juga HSL. Mungkin cukup sekian dari saya yang memaparkan beberapa paper yang berkaitan dengan proyek penelitian yang kelompok kami kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Habib Ismail Imanuddin.
Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.